Selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Gema Kabar Baik menyapa kita pagi hari ini. Kita dasarkan atas Imamat pasalnya yang ke-15 ayat 14 sampai dengan pasal 6 ayatnya yang ke-7. Dan firman Tuhan akan dibaca pada ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jikalau seseorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri. Dari ayat firman Tuhan ini maka Gema Kabar Baik menyapa kita yang disadur dari Santapan Harian edisi Rabu 5 Maret 2025 pagi hari ini berjudul Menjaga Kekudusan Nama Allah. Menjaga kekudusan nama Allah. Saudara sekalian, orang yang mengaku Kristen seringkali tidak menyadari bahwa ia menyandang nama Allah. Dan akibatnya, ketika ia melakukan penipuan atau dosa yang lain, ia mencemarkan nama Allah. Ketika seseorang dengan tidak sengaja berbuat dosa terhadap kekudusan Allah, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan bahwa ia harus mempersembahkan kurban penebus salah. Pada zaman dahulu, ia harus membayar gantinya dan memberikannya kepada imam supaya ia dapat menerima pendamaian dan pengampunan. Ketika umat Tuhan berdosa dengan menipu sesamanya, melakukan pemerasan atau memanggil barang yang hilang dan memungkirinya dengan sumpah dusta, ia harus mengembalikan barang itu, membayar gantinya sepenuhnya dan menambah 1/5. Juga mempersembahkan kurban penebus salah. Mengapa kurban yang sama dituntut, baik untuk dosa terhadap Allah maupun untuk dosa terhadap sesama? Itu karena dengan merampas, orang itu tidak setia kepada Allah, dan dengan bersumpah palsu, orang tersebut berbohong dalam nama Allah. Dengan demikian, ketika kita menipu orang lain, kita sebenarnya telah mencemarkan nama Allah yang kudus. Kekudusan Allah adalah hal yang teramat penting, yang sedikit pun dan sekalipun tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Tidak mengherankan permohonan pertama dalam doa Bapa kami yang Yesus ajarkan adalah, dikuduskanlah namamu. Sebagai seorang Kristen, pengikut Kristus, kita harus menyadari bahwa apapun yang kita lakukan, kita melakukannya terhadap Allah. Ketika kita melakukan perbuatan jahat, orang dapat menyindir dan mencela Allah. Sebaliknya, ketika kita melakukan perbuatan yang baik, orang akan melihat perbuatan baik itu dan memuliakan Bapa yang di surga. Bapak, Ibu, saudara sekalian, marilah kita secara sadar mengupayakan kehidupan yang layak bagi Allah yang kudus. Marilah kita bersikap jujur dan bertanggung jawab atas setiap kesalahan kita. Apapun yang kita katakan dan dalam apapun yang kita lakukan, hendaklah kita selalu menjaga kekudusan nama Tuhan. Mari berdoa. Bapa di surga, bagian firman Tuhan hari ini memang ditujukan secara khusus kepada umat Israel, Perjanjian Lama. Tetapi firman-Mu mengingatkan kami bahwa
kekudusan Tuhan. Kekudusan Tuhan adalah hal yang penting dan terus-menerus sampai sekarang ini diminta oleh Tuhan untuk kami jaga. Terkadang kami tidak mengupayakan kehidupan yang kudus di hadapan Allah yang Maha Kudus. Karenanya ya Tuhan, tolong ingatkan kami tentang keseriusan panggilan menjaga kekudusan nama Tuhan. Tolong kami yang tidak kudus ini untuk sungguh-sungguh mengupayakan kehidupan yang kudus bagi kemuliaan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, biar kiranya dalam setiap perkataan kita, dalam setiap apa yang kita lakukan dan yang kita pikirkan, hendaklah kita selalu menjaga dan menghormati kekudusan nama Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat menjalani kehidupan yang kudus hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.